Halo, kembali lagi dengan saya Emilia Fiur Ramadhan Wijaya dari kelas penyuluh peternakan 5B. Dalam video kali ini saya akan membahas atau sedikit menyinggung tentang kelembagaan usaha peternakan yang temanya itu mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 472 garing KTPS garing TN 330 garing 6 tanggal 17 Juni 1996 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok agar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya dan terbelakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat seperti kekurangan modal, lemahnya posisi tawar, produksinya kurang efisien, dan sederajat kekurangan-kekurangan lainnya. Dengan bersatunya peternak rakyat dalam wadah kelompok atau koperasi diharapkan kekurangan-kekurangan yang ada pada peternakan rakyat dapat diatasi sehingga tingkat kelangsungannya usahanya dijamin dan tingkat kesejahteraannya pun meningkat. Yang selanjutnya mengembangkan potensi perunggasan. Yang pertama yaitu koperasi perunggasan merupakan suatu kebijakan agar peternak rakyat dapat bergabung dalam wadah koperasi. Tugas utama koperasi ini yaitu ikut menciptakan keadaan agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak sehingga ada feedback untuk meneruskan usahanya. Yang kedua, strategi dan mendalam. Terdapat 5 faktor strategi, diantaranya yaitu SDM yang berkualitas, manajemen profesional, ketersediaan yang cukup, jaringan yang luas, serta dukungan dari pemerintah. Namun kendala di sini ada beberapa hal, salah satunya SDM dan modal yang harus dimiliki dalam membangun dan mengelola koperasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, dengan melihat fakta-fakta di atas, tampaknya koperasi perunggasan hanyalah suatu harapan yang besar dan sangat sulit untuk mewujudkannya sebagai realita. Yang selanjutnya, perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Pada KT atau koperasi tradisional, pengiriman komoditas umumnya tidak terbatas. Namun pada KGB, yaitu KGB merupakan koperasi generasi baru, yang mana jumlah pengirimannya disesuaikan dengan hak pengiriman yang dibeli anggotanya alias terbatas. Yang selanjutnya, keanggotaan KGB lebih fleksibel dalam menambah atau mengurangi saham, sedangkan anggota KT sangat sulit untuk mengalihkan sahamnya ke pihak lain. Kekayaan anggota KT dapat dikembalikan sesuai kebutuhan dan kebijakan KT, sedangkan kekayaan anggota KGB tidak dikembalikan tetapi dialihkan sesuai peraturan. KT tidak mewajibkan anggotanya untuk menambahkan investasi, namun KGB menerbitkan dan menjual hak pengiriman baru kepada anggota. Nah, selanjutnya koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Pengguna KT umumnya terlibat dalam berbagai peran. Pengguna KT yang berperan cenderung pelanggan bukan pemodal. Pemilik atau anggota tersebut pelanggan bukan pemodal. KGB membutuhkan pengguna yang berperan dalam keempat peran. Semua jenis usaha ternak koperasi menjalankan 4 fungsi bisnis, yaitu pemasaran, pembagian keuntungan, penanaman modal, dan pengendalian atau pengolahan. Kemudian pengguna koperasi dapat berperan sebagai pelanggan, pemodal, pemilik, dan bahkan juga anggota. Selanjutnya, agribisnis peternakan dengan pola kemitraan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu persaingan global, kemitraan usaha pertanian, analisis usaha peternakan.
terakhir yaitu kesimpulan. Dan dari kesimpulan tersebut saya dapat mengambil kesimpulan peningkatan produksi melebihi peningkatan daya beli dan persaingan yang semakin ketat antar produsen pertanian dalam negeri dan di dunia telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen akibat harga jual produk mereka yang semakin rendah. Salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dan kemudahan akses terhadap modal, sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kualitas, kuantitas, dan kontinus produk yang diolah oleh mitra dan juga pemasaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.